Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan. Di penghujung Juni 2021, publik hangat membicarakan ikan Arapaima gigas yang dilepaskan pihak tak bertanggung jawab di Sungai Brantas, Mojokerto, Jawa Timur. Ikan air tawar endemik Sungai Amazon di Amerika Selatan ini sejatinya sudah dilarang masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun ke-2014. Mengapa ikan yang panjangnya bisa mencapai 4 meter ini begitu ditakutkan kehadirannya? Ikan air tawar sejatinya adalah ikan yang hidup di perairan seperti danau, rawa, atau sungai di mana kadar garam pada air tersebut sangatlah sedikit. Namun, tahukah Anda ternyata di dunia ini banyak sekali ikan air tawar ganas yang hidup di dunia ini? Berikut telah kita rangkum ikan predator air tawar. Tapi sebelum lanjut, bantu dukung channel Dunia Hewan dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Yang pertama, payara. Kamu sudah pernah mengenal payara armatus? Payara armatus adalah ikan predator yang cukup populer di dunia ikan predator. Ikan ini juga dikenal dengan sebutan vampire fish atau ikan vampir. Ikan ini begitu populer di kalangan pecinta ikan predator air tawar karena ciri khas giginya yang bertaring layaknya seorang vampir menjadikannya daya tarik tersendiri. Memang hanya segelintir orang yang memang mampu membeli payara armatus, mengingat harga ikan predator ini merogoh kocek yang dalam. Payara armatus termasuk golongan ikan tip tengah, yang biasa disebut middle range. Ini artinya payara armatus sering terlihat berada di tengah-tengah area tang, tidak terlalu menempel ke bawah, juga tidak sampai ke dekat permukaan air. Sebenarnya, fungsi dari ikan predator tip tengah adalah membantu membersihkan makanan yang posisinya tanggung di bawah enggak, di atas juga enggak. Artinya berada di tengah-tengah. Ada juga fungsi lain yaitu untuk meramaikan akuarium sehingga terlihat lebih ramai karena buat apa area atas dan bawah ramai tapi di tengah-tengahnya malah sepi. Yang kedua, candiru. Ada suatu cerita yang menyebar di antara para petualang yang berkunjung ke Sungai Amazon. Para petualang harus waspada ketika buang air kecil di Sungai Amazon, karena ada ikan parasit yang mengincar mereka. Dikisahkan suatu ikan kecil bernama candiru, mendeteksi urin yang dikeluarkan manusia. Mereka kemudian melompat dan berenang masuk ke dalam alat kelamin manusia dan berenang dalam uretra. Tidak hanya berenang, dikisahkan bahwa ikan candiru memakan darah dari dalam uretra dan sangat sulit dikeluarkan karena durinya yang tertancap. Namun benarkah ikan candiru sangat berbahaya dan bisa berenang dalam uretra manusia? Dilansir dari National Geographic, candiru adalah lel parasit dalam keluarga Trichomicteridae yang tinggal di Sungai Amazon. Candiru merupakan keluarga ikan lele namun memiliki penampilan mirip belut yang tipis dengan panjang. Yang ketiga, Arapaima. Ikan Arapaima gigas memang memiliki bentuk yang terbilang mirip dengan ikan arwana. Hal ini karena ikan Arapaima gigas dan ikan arwana masih dalam kelompok yang sama. Ikan Arapaima gigas adalah ikan air tawar yang berasal dari perairan di daerah tropis Amerika Selatan. Habitat asli dari jenis ikan predator ini adalah lembah Sungai Amazon. Pada 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa ikan Arapaima gigas dilarang disebarkan dan dibudidayakan di Indonesia. Alasannya, karena ikan Arapaima bisa mengganggu ekosistem ikan air tawar yang ada di Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, Susi Pujiastuti pun kerap memberikan himbauan kepada masyarakat terkait pelarangan budidaya ikan Arapaima. Kepada media, saat itu Susi Pujiastuti mengatakan, ikan Arapaima gigas ini harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Sampai saat ini, banyak yang tidak tahu tentang ikan Arapaima dan kenapa tidak boleh dilepas liarkan. Yang keempat, aligator gar.
Aligator termasuk salah satu yang terbesar dari semua spesies ikan air tawar. Ikan aligator gar bisa tumbuh hingga 3 meter dengan berat mencapai 350 pon. Ikan yang memiliki nama ilmiah Spatula atractostes ini tidak ada hubungannya dengan aligator. Di Amerika Utara, aligator gar menghabiskan hampir seluruh waktunya di air tawar. Aligator gar mempunyai kepala mirip buaya, dengan gigi tajam yang memudahkan ikan predator ini memangsa hewan hidup. Larangan memelihara ikan aligator diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun. Yang kelima, belut listrik. Belut listrik adalah salah satu dari 500 jenis ikan air tawar yang dapat menghasilkan aliran listrik. Ikan ini bisa menghasilkan listrik sampai dengan 650 volt untuk berburu dan membela diri. Habitat belut listrik ada di perairan dangkal, seperti perairan berlumpur Sungai Amazon dan Orinoco di Amerika Selatan. Sekitar 80% organ tubuh belut listrik bisa menghasilkan aliran listrik. Belut listrik memakai energi tersebut untuk mempertahankan diri dari predator atau untuk menyerang mangsanya. Belut listrik bisa menghasilkan kejutan listrik yang cukup kuat sampai bisa melumpuhkan seekor kuda. Bahkan, manusia bisa tewas jika seekor belut listrik menyengatnya beberapa kali. Yang keenam, goon catfish. Kalian tahu ikan ini? Berada di perairan tropis, ikan yang tak kalah berbahaya dari hiu. Dan ikan tersebut adalah ikan goon catfish atau lel gunch. Seperti ikan lel ya, lel gun berukuran sangat besar, tinggal di perairan tawar dan sangat berbahaya seperti ikan hiu. Tetapi lel gunch memang tergolong ikan yang pemalas. Lel gunch banyak ditemukan di Asia Selatan. Dengan panjang mencapai 1,8 meter, lel gunch bisa mencapai berat hingga 90 kg. Bagaimana menurut kalian? Mengapa ikan ini berbahaya? Yang ketujuh, muskelunge. Ikan muskelunge Esox masquinongi adalah raja habitat air tawar di Amerika Utara. Ikan ini bisa tumbuh hingga sepanjang 1,8 meter dan beratnya mencapai 32 kg. Spesies ini tergolong istimewa karena paling sulit ditangkap. Sebuah penelitian menunjukkan ikan ini menjadi lebih agresif dan suka menyambar umpan pancing ketika bulan memasuki fase purnama. Jarang ada yang kenal dengan ikan bernama muskelunge atau maski. Ikan ini masih berkerabat dengan barakuda. Tapi jangan disangka ikan ini ikan baik. Muskelunge atau muski adalah monster air tawar yang tak bisa dianggap sepele. Mereka berbadan besar, panjang, bergigi tajam, dan tentu saja kuat. Yang kesembilan, giant snakehead. Ikan taumen dengan nama ilmiah Channa micropeltes atau giant snakehead adalah salah satu ikan yang mudah ditemukan dan banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Ikan taumen merupakan ikan yang hidup di perairan sungai, rawa, parit, dan danau. Ahli peneliti utama bidang ikan BRIN, Haryono mengatakan, ikan taumen termasuk ke dalam kelompok ikan gabus. Dari klasifikasinya, ikan taumen termasuk dalam ordo Anabantifromes dan famili Cicanidae. Ikan taumen merupakan predator teratas yang akan melahap hewan air lainnya, seperti ikan kecil, katak, udang karang, dan serangga air. Selain hewan air, snakehead juga menjadi ancaman untuk anak anjing. Yang ke-10, Goliath tigerfish. Ikan predator yang terkenal ganas bukan hanya piranha. Ada satu lagi varian yang tak kalah garangnya. Namanya Goliath tigerfish. Ikan dengan rahang kuat ini mampu memangsa incaran yang ukurannya sama besar dengan tubuhnya. Matanya selalu awas menelisik sekitar. Di rahangnya tertanam deretan taring-taring tajam. Bagian atas dan bawah saling mengunci. Bisa dibayangkan betapa mudahnya ikan ini saat mencabik-cabik mangsa yang menjadi incarannya. Sekali gigit, Goliath tigerfish bakal mengunci mangsanya, lalu mengoyak tubuh mangsanya dengan mudah. Di alam bebas hewan, sebuah buaya pun bisa jadi lawan yang seimbang dengannya.
Nah, itulah predator air tawar. Demikianlah video kita kali ini. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.